Shalom, salam damai sejahtera dari kami full timer HKBP Tanjung Sari untuk kita semua pendengar firman Tuhan hari ini. Sebelum memulai pekerjaan kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas berkat-Mu hari ini, kami dapat bangun dari tempat tidur kami masing-masing, sehingga kami dapat memulai aktivitas kami. Sebelumnya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau membuka hati kami, supaya firman-Mu itu menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis dari Efesus 5 ayat 8 dikatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jemaat yang terkasih, berbicara tentang gelap dan terang, mengingatkan kita kepada pejuang perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini, dalam tulisannya yang berjudul, Habis gelap, terbitlah terang. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin awan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Itulah kehidupan manusia, serupa dengan alam. Firman Tuhan juga bersaksi tentang kehidupan yang demikian, bahwa di awal penciptaan, seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1-2 dikatakan, bumi yang semula gelap gulita menutupi samudra raya. Kemudian berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di dalam gelap, terbit terang bagi orang benar. Di dalam gelap, terang itu bercahaya mengusir segala kegelapan. Jadi perlu kita tahu, ketika manusia tahu arti terang dan mau hidup dalam terang itu, dia akan mengenal dan sadar akan kesalahan dan kejahatan yang dia perbuat. Tapi orang yang tidak mengenal terang dan tidak mau menerima terang itu akan selalu membenarkan diri, walaupun dia selalu melakukan kejahatan. Seperti dalam ilustrasi ini, suatu hari ada kaisar yang berkunjung ke penjara untuk memberi pembebasan kepada tahanan. Di penjara, kaisar bertanya kepada 4 tahanan yang telah terbukti bersalah, mengapa mereka di penjara? Jawaban keempat tahanan itu berbeda-beda. Tahanan pertama mengatakan, saya di penjara karena hakim tidak adil. Tahanan kedua mengatakan, saya di penjara karena pengacaranya keliru. Tahanan ketiga mengatakan, saya di penjara tapi saya tidak bersalah. Namun berbeda dengan tahanan yang keempat, yang mengatakan, saya patut dipenjara dan dihukum karena saya bersalah. Saya adalah penjahat dan saya menyesal atas perbuatan saya. Mendengar pengakuan tahanan yang keempat itu, akhirnya kaisar pun memilih membebaskan dia, karena ia berkata jujur, mengatakan sebenarnya, bukan membenarkan diri atau menyalahkan orang lain, melainkan mengakui kesalahan dan mau bertobat. Dari cerita ini dapat dikatakan, dalam gelap terang sangat berarti. Terang itu menyadarkan dan membawa pertobatan. Walaupun terang itu kecil, tetapi sangat berguna. Untuk itu, hiduplah dalam terang. Tidak ada ketakutan, tapi hidup nyaman, aman, dan tenang. Jemaat yang terkasih, dalam renungan ini, kita diingatkan kembali. Memang dahulu kita sebelum menerima Injil, kita hidup dalam kuasa kegelapan. Sehingga opung atau nenek moyang kita tidak percaya adanya Tuhan. Mereka mempercayakan hidupnya kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Sehingga mereka
melakukan sesuka hati tanpa mempertimbangkan apa akibat dari perbuatan mereka. Tapi puji Tuhan, atas perjuangan para misionaris kita, mereka datang membawa Injil dengan beberapa metode pendekatan, sehingga Injil itu menembus kegelapan tersebut. Akhirnya mereka menerima Tuhan sebagai juru selamat. Tapi sekarang yang menjadi persoalan, sudah hidupkah kita dalam terang Tuhan? Sudahkah kita menjadi anak-anak terang? Kadangkala terang itu sudah datang, tapi masih banyak di antara kita menolak, tidak menerima terang itu. Seperti pengalaman seorang ibu yang mempunyai seorang gadis berparas amat buruk. Si ibu tidak keberatan ketika seorang tunanetra berniat meminangnya. Namun ketika ada dokter mata yang bersedia menyembuhkan menantunya itu, sang ibu menolaknya. Biarkanlah ia dalam kebutaannya. Jangan-jangan setelah ia dapat melihat anakku diceraikannya, kata si ibu. Banyak orang seperti sang ibu dalam cerita di atas. Mereka lebih memilih kegelapan karena hidup dalam terang harus menyingkirkan kenikmatan dosa. Hidup dalam terang membutuhkan tekad dan keberanian. Berani meninggalkan masa lalu yang penuh dosa dan hidup dalam kasih karunia Allah. Lebih dari itu, sebagai anak-anak terang, kehadiran kita harus memancarkan kemuliaan Kristus. Oleh karena itu, kita telah dipanggil, kita telah diangkat dari kuasa kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib, supaya kita dapat menjalani hidup kita dalam kebenaran, sehingga hidup kita menjadi berkat. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang telah kami terima lewat doa dan firman-Mu yang telah menyapa kami. Bahwa dahulu sebelum Injil datang ke dalam kehidupan kami, kami dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tapi ketika firman-Mu itu masuk, terang-Mu itu memancar di sekeliling kami dalam hidup kami menjadi anak-anak di dalam Tuhan, menjadi anak-anak terang. Biarkanlah kami Tuhan, ketika Engkau telah mengangkat kami, memanggil kami dari kuasa kegelapan, supaya masuk kepada terang-Mu yang ajaib. Biarlah kami menjadi berkat bagi diri kami, keluarga kami, dan juga sesama kami. Jadikanlah kami pembawa terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini, supaya dunia ini mengenal Tuhan, bahwa Engkau adalah pemilik satu-satunya, dan Engkau yang patut disembah dan dipuji dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan. Kami hendak memulai aktivitas kami. Biarlah firman-Mu yang memberikan kekuatan dan sukacita, supaya kami tetap dalam Tuhan, dalam kebenaran-Mu. Kami melakukan pekerjaan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Horas, selamat pagi untuk kita semua.